Selamat datang di Pro3 Senior. Aku aja nggak tahu masuk pelatnas waktu itu kan. Tiba-tiba aku disuruh ayah, bawa baju nginep nanti di sana. Aku kira cuma ikut penataran doang. Oke. Tau-taunya masuk pelatnas. Aku nggak pakai talent scouting apa-apa, langsung masuk. Makanya dulu aku pas masuk pelatnas itu banyak yang nggak seneng. Paling yang nggak tahu sejarah aku, nggak tahu proses aku, paling masa habis juara SEA Games dapat perak. Nah, pas di PON aku dapat 3 emas. Jadi aku gawang emas, sabta lomba emas, estafet emas. Dalam 4 hari berturut-turut aku pecah rekor 5 kali. Boh, 1 emas berapa diharganya? 200 dulu. 200 juta. SEA Games 500 juta. Asian Game. Asian Game Perak 500. perak 500, emasnya 1,5 M. 1,5 M. Luar biasa. Cuman aku 2 tahun di pelatnas, kan aku awalnya sprinter bukan pelari Iya, gawang. 100 meter ya. Iya. Itu aku mau dicoret dari pelatnas gara-gara nggak ada prestasi. Salam Pro3 Senior, saya Danang Sundoro hadir kembali di ruang dengar Anda dan juga layar kaca podcast Anda 2023. Selamat tahun baru, Happy New Year's. Sukses selalu buat kita semua. Yang pasti semoga doa-doa terbaik buat kita semua, juga buat Anda pendengar podcast, juga semakin lebih menjanjikan, semakin terwujud cita-citanya. Dan di dunia olahraga banyak sekali PR yang ada di tahun 2023. Berbagai event nasional maupun internasional juga akan siap diarungi oleh Indonesia. Cabang olahraga atletik misalnya akan menghadapi berbagai event-event internasional. SEA Games di depan mata salah satunya Kamboja. Nah, kali ini kita coba perbincangkan dengan atlet nyentrik, cewek yang pasti. Lalu juga kalau gue pribadi sih selalu mengatakan ini atlet putri yang selalu langganan mengoleksi medali di setiap SEA Games. Kalau ku salah, nanti kita coba koreksi sama orangnya. Emilia Nova. Halo. Selamat datang Mbak Emilia. Pro3 Senior, salam olahraga Mbak. Salam olahraga. Sehat selalu Mbak Emilia. Sehat, alhamdulillah. Sehat selalu. 2023 kita sudah hadir. Iya. Dan berbagai PR yang ada. Tapi gue juga bingung nih sama tim kreatif nih di Pro3 Senior tahun sebelumnya Mbak. Karena lahirnya Pro3 itu senior adalah 21 November. Itu cuma berdua Mbak. Pertanyaanku, ini kursi buat apa ini? Buat ini aja hiasan. Buat hiasan. Tapi ada satu orang yang pasti nanti kita undang. Kita coba ngobrolin dulu Mbak Emil. Okay. Mbak Emil tadi ku bilang sebagai atlet yang nyentrik. Sebenarnya media yang nyebut seperti itu. Betul ya? Iya juga sih. Iya juga ya. Iya. Atlet yang tadi kalau ku pribadi mengatakan selalu langganan medali. Benar nggak? Koreksi deh. Ya benar. Aku medali pertama itu SEA Games 2017. Kalau SEA Games 2015 aku keempat. Waktu itu kan aku baru pertama kali SEA Games. Pertama kali tampil di arena SEA Games Iya. multi event Asia Tenggara itu 2015. Iya, keempat. Singapura ya? Singapura. Terus 2017 perak. Tapi waktu itu aku tandingnya itu sebenarnya 2 nomor. Iya. Tapi aku medalinya malah di heptathlon, di sabta lomba. Sabta lomba. Dan rekornas juga. Nah, besoknya gawang aku gagal karena pas di sabta lomba itu aku udah kecapean banget, dan Malaysia tuh curangnya dia karena tahu aku turun 2 nomor jadi jadwalnya dipepetin. Oh. Jadi kalau di Indonesia bisa aja sih, cuman kan kalau di Indonesia kan aku lawannya nggak maksudnya nggak terlalu berat kan, aku bisa nahan-nahan. Tapi kan kalau misalnya sekelas SEA Games ya karena poinnya beda tipis, jadi ya aku selalu ngeluarin tenaga maksimal gitu. Jadi makanya kenapa capek banget gitu. Jadi 2017 di Malaysia dapat perak. 2 tahun kemudian di 2 tahun kemudian di Filipina emas. 2019 dapat emas. Ya, tapi sebelum dapat emas aku 2018 Asian Games dapat perak. Oh, Jakarta. Dapat perak. Iya. Oke. 17 dapat perak, 2019 ketemu lagi 22 dapat perak. 2000. Cuman aku kan baru selesai operasi itu 11 bulan. 11 bulan. Baik. 20 Agustus 1995 kelahiran Jakarta, betul ya? Iya. Anak pertama. Anak pertama. Yang pasti bangga kalau seorang ibu bisa melahirkan Emilia Nova dengan segudang prestasi, dan lahir pada saat itu seorang remaja yang memang sudah cinta sama atletik. Betul? Enggak. Oh enggak. Salah berarti ya.
Loh, kan katanya kata lahirnya adalah atau mengenal atletik adalah itu dunia remaja. Bener kan nih? Iya, cuman waktu itu kan aku sebenarnya dari kecil itu kan dekatnya sama ayah sebenarnya Iya. waktu itu. Jadi karena anak pertama, jadi aku dibawa terus tuh sama ayah main. Ayah Terus, siapa? Ah, Namanya? Zainur. Zainur. Pak Zainur, ini putri Bapak. Jadi dari aku umur 4 tahun aja tuh aku udah diajarin megang raket, main raket gitu. Oh. Terus emang dididik kayak anak laki-laki, jadi itu aku aktif banget. Oh. Jadi Nah. harusnya mungkin Pak Zainur tuh bercita-cita seperti Gracia Poli sebenarnya pada saat itu. Tapi ya nasib hendak berkata yang Aku aja lain. namanya dikasih Emilanova tuh karena dia ngefans sama pemain voli Rusia. Kok makin gak nyambung ini. Main raket gitu kan. Terus jadi main poli Iya, gitu kan. makanya. Aduh. Ya, Terus ikut-ikut. Emang dari SD tuh aku suka ikut O2SN atletik, Oke. lari, lompat, ya kan. Terus SMP aku ikut eskul volley, ikut eskul basket, ikut eskul taekwondo, sama ikut lomba-lomba atletik sama taekwondo. Jadi aku tuh kelebihannya motoriknya bagus. Karena emang dari kecil udah dilatih. Maksudnya udah aktif gitu, udah ikutin olahraga kayak bulu tangkis segala macem gitu. Nah, pas aku ikut O2SN atletik se-Jakarta, aku juara lompat jauh. Nah, pas mau ke nasional seleksi sebenarnya aku kepilih, cuman pas aku lagi pelepasan nama aku nggak ada, malah nama yang nggak ikut seleksi ada. Oh, kenapa itu? Ya itu karena aku nggak ada, waktu itu nggak ada orang dalam gitu loh, nggak masuk klub. Oh, perlu ya dari dulu ya? Iya. Dari sekarang? Hah? Kalau sekarang masih perlu nggak tuh? Harus. Oh harus ya? Aduh, saya kurang ngerti tuh. Maksudnya gimana tuh maksudnya tuh? Nah, habis itu jadi aku udah juara taekwondo juga se-Jakarta, se-Jabodetabek. Cuman ayah aku kurang suka karena apalagi mama aku kan ngelihat aku kalau habis tanding memar-memar segala macam, pasti yang namanya seorang ibu kan pasti nggak mau lah ngeliat anaknya kayak gitu kan. Nah, cuman kalau ayah aku itu kenapa lebih suka di atletik, karena kalau di taekwondo kan itu olahraganya subjektif kan. Iya. Jadi penilaian. Iya. Kadang aja waktu itu aja aku lomba se-DKI se-Jabodetabek, timbangan aja bisa dicurangin Iya. gitu kan. Makanya ayah aku Kalau tuh sekarang enggak ya? ya kalau misalnya event internasional ya enggak lah. Oh enggak, ya. Cuman kan kadang misalnya fight gitu kan, kadang kita nggak masuk aja kalau misalnya kita kenal sama referee-nya, wasitnya pasti pasti masuk dapat poin gitu. Itu yang maksudnya yang subjektif tuh kayak gitu. Tapi taekwondo pada saat itu sudah dikenal sampai dengan tingkat nasional? Belum. Hanya tingkat? Dan waktu itu aku juga nggak tahu gimana caranya buat apa sih kayak berkembang ke tingkat nasional tuh gimana gitu. Kayak jalannya tuh nggak ada. Iya. Sedangkan kalau di atletik itu karena aku tuh termotivasi dicurangin itu, seharusnya aku ikut ke nasional ya. Dulu kan masih kecil, pergi keluar kota seneng kan ya. Yeah. Apa namanya, apalagi tanding gratis keluar kota. Dulu di mana tinggal? Aku di Cakung dulu. Oh, tetap masih di Cakung. Cakung. Ya? Oh. Terus habis itu ayahku marah-marah tuh. Setiap nanya ke sini dilempar ke sini. Kenapa nih Emil nggak ikut? Dilempar lagi ke sini. Terus sampai ayahku bilang gini, potong kuping saya kalau anak saya besok nggak berhasil, digituin sama ayah saya kan. Luar biasa. Karena kan dia tahu, maksudnya ayahku kan tahu ya aku kayak gimana gitu kan, tekadnya gitu, kemauannya. Nah, habis itu aku tanya sama teman aku yang latihan di klub, lu latihan di mana gitu? Di Senayan katanya. Di mana? Di Stadion Madia. Ya udahlah, habis itu aku sama ayah aku, waktu itu aku lagi persiapan ujian nasional juga kan, kelas 3 SMP. Yeah. Aku pergilah ke Senayan habis pulang sekolah tuh, ke Senayan sama ayah naik motor. Terus ke Stadion Madia, terus aku langsung kayak, ih gila, Stadion Madia keren banget kan. Aku kan gak pernah ngeliat lapangan track atletik yang pakai tartan gitu kan. Nah, ditambah di situ tuh tempat pemusatan pelatihan nasional. Di situ tuh maksudnya banyak anak atletik, kayak dulu kan ada KDD, Bang Suryo Agung gitu-gitu kan, Kak Iren Yosep. Latihan di situ, terus badannya bagus-bagus. Terus zaman dulu malah kalau latihan tuh cuma pakai sport bra sama ini doang, CD doang ceweknya. Oh, jadi maksudmu itu kau terinspirasi karena pakaian gitu? Enggak sih, bukan karena prestasinya gitu? Karena prestasi, terus keren-keren gitu, badannya keren-keren. Karena kenapa aku tanya seperti itu? Buat pendengar podcast kalian, coba buka IG-nya Mbak Emil. Isinya adalah daleman semua, betul kan pakaiannya?
Dan itu memang Ya. enggak, artinya ini bukan vulgar, ngomongin vulgar, tapi ini faktanya. Memang olahraga itu bicara seperti itu kan. Iya. Nggak mungkin juga pakai Ya jaket atau kayak jas kan gitu kayak kan. misalnya mau renang pakaiannya pakai gamis kan nggak Nggak mungkin lucu kan. juga, betul Iya. betul betul. Walaupun sebenarnya itu semua badannya Mbak Emil itu branded semua gitu. Maksud saya itu doang poinnya. Terus lanjut ceritanya. Iya, habis itu ya udah latihan di sana. Terus karena aku ngelihat juara-juara SEA Games di sana kan dulu kan ada training SEA juga kan, juara SEA Games. Ya udah aku latihan tuh seminggu 3 kali di situ. Habis itu kebetulan dulu almarhum Bob Hasan tuh suka latihan di Madya. Oh. Dulu kan lagi booming-boomingnya namanya stabilisasi kan, kayak plank gitu tuh Iya. baru booming, baru masuk Indonesia. Nah, beliau waktu itu lagi latihan di situ. Mungkin dia ngeliat aku sering ke situ rajin. Terus kan aku ini posturnya juga tinggi kan. Nah, habis itu dia bilang gini ke ayah aku, anak lu umur berapa? Umur 15 tahun. Sini anak lu gua aja yang ngurus gitu. Ya udah, aku aja nggak tahu masuk pelatnas waktu itu kan. Tiba-tiba aku disuruh ayah, bawa baju nginep nanti di sana. Aku kira cuma ikut penataran doang. Oh, oke. Tatonya masuk pelatnas, nggak tahu. Jadi 3 SMP tuh aku masuk pelatnas. Almarhum Bob Hasan Iya. posisinya masih pakai celana pendek pada saat itu? Masih. Dengan gayanya nyentriknya seperti Iya, itu. iya. Dan Ya, kita respect lah sama beliau lah. iya, dan kan kalau masuk pelatnas itu kan minimal juara nasional ya. Itu aku belum juara nasional, aku baru juara DKI. Oh, oke. Ya kan. Tahu nggak beliau itu siapa dirimu? Pada saat itu tahu Beliau nggak? taunya aku anak tukang sepatu aja. Oh, gitu. Kan ayah aku kan dulu kan bikin usaha sepatu gitu, bikin sendal kulit oke. gitu-gitu. Oke. Kalau mama nggak kerja. Oh. Nah, habis itu ya udah beliau yang masukin aku waktu itu. Gitu. Padahal masuk pelatnas tuh ya lumayan susah. Lumayan susah. Ya, dan aku nggak pakai talent scouting apa-apa langsung masuk. Makanya dulu aku pas masuk pelatnas itu banyak yang nggak seneng. Usia berapa kau masuk dan kenal pelatnas itu? 15 tahun. 15 tahun. Usia berapa dirimu dapat medali pertama? Di mana? Dimanapun. Di SEA Games ya. Yang pasti kan waktu itu tadi Di SEA jawabannya di SEA Games Malaysia kan? Iya. Itu usia berapa? Usia 22. 15 tahun ke 22 tahun. 7 tahun. 7 tahun. Spare waktu untuk bisa dapat sekeping medali. Iya. Cuman aku 2 tahun di pelatnas, kan aku awalnya sprinter bukan pelari Iya, gawang. 100 meter ya. Iya. Itu aku mau dicoret dari pelatnas gara-gara nggak ada prestasi. Berapa tahun kau gagal prestasi? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Terus aku dibilang gini sama pelatihnya. Aku tuh nggak punya otot-otot sprinter gitu. Jadi badan aku tuh bukan badan sprinter. Kan kalau sprinter kan mungkin yang berotot segala macam. Terus ya menurut aku sih pelatihnya ya kayak kurang sabar aja sih. Siapa pelatihnya? Siapa pelatihnya? Ada dulu namanya coach Agus Ngamel. Oh, sekarang? Apa? Sekarang Kak Ongki. Aku udah 3 kali pindah pelatih. Sekarang coach Agus posisinya sebagai sprinter. Masih ngelatih sprinter. Gitu. Mas Agus ini sprinter yang dianggap gagal, yang sekarang sudah sukses tapi beda memang lahannya, bukan 100 meter tapi mainin gawang alias masih di lompat gawang. pelatnas dia Masih di pelatnas, luar biasa. Tapi sebenarnya dari sekelumit cerita pendek tadi ada nama ayah yang disebut di sana. Tadi siapa namanya? Zainur. Pak Zainur. Dan juga ada nama ibu sebenarnya yang menjadi satu doa tersendiri bagi seorang anak untuk bisa mulai sukses. Di segmen kedua kita coba hadirkan seorang ibu yang sudah membesarkan anak sebesar ini, yang gue yakin dari dulu sampai sekarang masih begini, badannya kurus juga. Selepas yang satu ini. Danang Sundoro hadir kembali di ruang dengar dan juga ruang layar podcast Anda yang pasti. Di segmen kali ini tadi ku udah janjikan kita hadirkan sosok seorang ibu yang ternyata infonya sebenarnya ibunya nggak ngedukung gitu loh. Ibu Delvia. Ibu Delvia, coba hadir dulu, Bung. Nih ada Ibu Delvia, kita coba berdiri dulu lah, ya kan. Ibu, selamat datang di Pro 3. Sini Bu, monggo Bu. Silakan Bu. Sini Bu. Jadi ini kursi sebenarnya buat seorang yang sudah membanggakan, yang sudah membesarkan Emil. Bu, dipakai Bu, monggo Bu. Nyampe enggak? Pakai Bu. Nah. Oke Bu. Gimana Bu? Agak deg-degan Bu?
duduknya? Iya. Agak deg-degan ya Bu ya. Gak Baru pernah. pertama soalnya. Baru pertama apa Bu? Ngomongnya di sini. Ibu terima kasih. Ibu Delvia betul ya Bu? Iya betul. Ayah dan orang tua dari Emilia Nova. Emilia Nova. Mbak Emil memang nggak direstuin ya Bu? Jadi Iya, atletik. awalnya dari memang begitu awalnya. Kenapa Bu? Kan dulu waktu SMP dia badannya kecil. Jadi Oh, kalau iya? ikut latihan Bu udah nggak izinin, takut kurus banget nanti gitu. Berapa tahun Bu pada saat itu dan berapa berat badan yang disuruh kecil itu Bu? Tahu berapa dulu ya nak Dulu ya? aku 46 beratnya. 46. Usia berapa dirimu? 15. 15 tahun. 46 usia 46. 15 tahun. Sekarang 62. Sekarang 62. Tapi tingginya beda 7 cm. Oh. Terus Ibu nggak merestui sekarang kondisinya seperti ini Bu? Dengan Pas segudang dia prestasi udah- gimana Bu? Agak nyesel Bu? Enggak bisa. Soalnya kan habis apa namanya? Pas dia kelas masuk Esplatnas, lama-lama badannya itu mulai agak gemukan gitu. Iya, Jadi karena baru kan- Ibu tenang tuh. Iya iya. Pertama masuk kurus, jadi Bu sakit tuh sampai seminggu. Mikirin udah nggak jadi saya Platnas saja, anaknya pulang lagi gitu kan. Karena badannya kurus banget waktu itu. Iya, Pas udah setahun baru tuh gemukan dia. Sama nggak bisa jauh dari anak juga kan. Oh. Kan aku hampir setiap hari pas baru-baru masuk dijengukin mulu. Anak pertama Mbak. Iya, anak pertama. Sedangkan aku kayak Pertama. yes, Heeh. jauh dari orang tua gitu. Anak Iya. pertama Mbak. Saya juga anak pertama Mbak. Iya, Selalu diinin pokoknya Mbak. Sampai sekarang juga masih Pertama Mbak. masuk dia di Platnas tuh ibu sakit seminggu tuh mikirin. Oh mikir. Anak pertama dari berapa saudara Bu? Mbak Dari Emil? 2. Dari 2. Mm-mm. Padahal masih punya adik loh Bu. Iya, Tapi ada mikirnya satu. anak pertamanya Ibu ya. Adiknya waktu itu belum lahir. Oh, Udah udah? ya? Udah ya, Nak? Udah Sudah lahir ya? Umur Beda masih 10 tahun. kecil, masih kecil. waktu itu. Oh cowok Bu, cewek? Cewek. Oh cewek juga? Iya, cewek. Oh iya. Terus gimana Bu? Dulu emang maunya itu Ibu sebagai orang tua Emil nih kayak apa sih Bu? Kan dulu awalnya ibu kan pengen anak laki-laki ya. Oh. Jadi maunya anak tuh maksudnya sekolah, kuliah. Jadi kerja pegawai negeri gitu. Akhirnya Oh. tercapai juga pegawai negeri ya. Begitu nggak kepikiran dia jadi begini, jadi atlet gitu, nggak kepikiran. Iya. Jadi pengennya lahirnya adalah anak laki-laki. Dengan endingnya adalah sebagai pegawai negeri. Iya. Doa yang makbul adalah pegawai negerinya ya Bu Iya, ya. benar, pegawai negeri gitu. Tapi gayanya tuh sebenarnya agak cowok juga Bu kayak Iya. gitu. Cuman Bener dia- gak sih Mbak iya. Emil? Dia semuanya dia kayak cowok. Apalagi dari kecil tuh, dari dia sampai umur berapa tuh? Dari umur 10 bulan udah ketahuan dia tuh dia pokoknya nggak pernah diem, lari. Anaknya kayak apa Bu? Lincah banget waktu kecilnya. Pokoknya umur 10 bulan sampai 11 bulan bukannya merangkak, langsung jalan dia. Oh. Nggak ada merangkak-merangkaknya dia. Mungkin dulu kalau orang Jawa apa-apa tuh waktu masih bayi disabetin belutnya kebanyakan Bu. Jadinya agak Nggak tahu lincah Bu. Iya sih. Terus gimana Bu? Cerita Bu. Emil tuh kayak apa Bu dulunya kecil sampai dengan dia mengenal olahraga, atletik pada saat itu. Kalau mengenal olahraga ibu juga ngerti bapaknya yang ini yang ngajarin. Kalau ibu kan di rumah aja kan nggak kemana-mana. Kalau kemana-mana di bapaknya kadang main badminton, main bola juga, bola kaki juga. Ibu di rumah nggak ngerti. Pas dia masuk atlet aja ibu ngerti. Pas itu ibu juga awalnya nggak ngerti masa atlet itu nggak ngerti ibu. Jadi pas anaknya menang begitu baru ibu ngerti gitu. Tapi sekarang kan. Apa yang menarik dari sosok Emil dulunya Bu? Kecilan sampai dengan remaja Bu? Dia orangnya jarang sakit deh. Oh jarang sakit? Nggak pernah sakit. Oh. Iya sehat terus dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah sampai sekarang dia cuman kemarin operasi doang tuh yang Itu dia maksud saya Bu, jarang sakit tapi operasinya sudah 2 kali betul ya? Iya. Mbak, nanti ku obrolin Pokoknya coba dari operasi. kecil sampai gede dia tuh pertumbuhannya cepat banget. Oh iya. Jarang sakit dia. Terus kalau dari pendidikan gimana Bu? Pintar dia. Pinter. Tapi ibu sering ngajarin masalahnya. Kalau salah dicubit. Oh gitu ya? Memang ibu anak Asik. pertama kan. Anak Betul. pertama memang kalau orang kita Padang tuh memang harus mandiri. Apalagi orang Padang kan harus bisa masak, harus bisa ngapa-ngapain kan. Ibu ajarin Betul. dari kecil Betul, tuh. betul. Misalnya mam tak duit 2.000, udah cuci piring dulu nak gitu. Oh, Ibu ajarin dari awal itu betul. supaya anaknya tuh mandiri gitu. betul. Jadi sampai sekarang memang mandiri banget. Mandiri banget. Iya. Saking mandirinya sebenarnya doanya dia adalah alhamdulillah tadi katanya yes bisa dari orang tua gitu kan. Iya. Padahal ibunya nangis sakit juga ujung-ujungnya. Sampai sekarang juga kalau ada apa-apa kan kepikiran juga nama orang tua ya. Iya.
kemarin kan sempat operasi, kata saya mah udah nak pensiun aja, dia belum mau Iya, katanya. aku sampai berantem sama mama tuh gara-gara Iya, suruh pensiun. namanya orang tua ya. Kenapa, Kan habis kenapa? operasi 2 kali kan ya. Kan ibu kan nungguin tuh, kan panik tuh Iya. lagi operasi itu. Pas itu dia kan udah nak sampai di sini aja, pensiun aja gitu, tapi dia belum mau. Operasi pertama apa ya Mbak? Sama lumbar, kan aku fraktur di lumbar 45 sama penyempitan kan. Apa di kaki ya itu apa Enggak, sih? di lumbar tulang tuh? belakang. Oh tulang belakang. Iya. Itu gara-gara lompat lari gawang itu? Itu gara-gara aku dulu pas Sabta Lomba latihan di Oh Sabta di Lomba, Romangun. oke. Heeh. Fasilitasnya kurang bagus. Jadi aku kalau lagi mendarat lompat tinggi itu jatuhnya ke tartan, jadi nyeblos gitu. Jadi matrasnya tuh nggak safety. Terus? Nah cuman karena tulang aku kuat sama otot aku kuat, jadi cederanya itu kerasanya 5 tahun kemudian. Oh 5 tahun kemudian. Jadi mungkin udah retak-retak halus, tapi karena aku latihan terus kan, pembebanan latihan, jadi lama-lama retak halus jadi retak patah. Patah? Dan itu aja aku 6 bulan itu udah kerasa nggak enak, cuman aku nggak kerasa sakit. Jadi aku nggak tahu itu aku patah. Dan Jadi taunya pas aku X-ray, ronsen, MRI patah terus geser. Iya. Itu masih tanding aku di Jepang. April tanding, pulang dari Jepang baru aku X-ray. Aku bilang ke dokter aku, "Dok, aku mau ini dong, penasaran mau MRI gitu, mau X-ray." Cuman dalam 6 bulan itu aku encok 3 kali jadi nggak bisa jalan. Usia berapa? Tahun kemarin usia 26. Tuh, membuktikan buat kalian para anak-anak muda, encok itu bukan orang tua ya Bu ya. Ini anak ibu maksud saya. Orang aku aja kalau lagi kontrol sama dokter ortopedinya gitu kan, itu aku lihat ini orang tua semua di sini gitu kan. Aku Ya doang Mbak di sini. nganterin lah, bilang kalau ditanya Mbak mau ngapain, saya nganterin diri saya sendiri. Runner up Sabta Lomba Asian University Games 2014, runner up 4 kali 100 meter Vietnam Open 2016, runner up 100 meter lari gawang Singapura Open 2015, perak SEA Games 2017 tadi udah dijelaskan, perak Asian Games 2018, emas SEA Games 2019, emas Singapura Open 2022, emas PON Papua 2021, pemecahan rekor PON, rekor nasional dan sejumlah catatan. Banyak bener dah bacanya, ribet dah. Tapi bener Mbak, nggak kapok Mbak? Enggak. Operasi Ya, pertama itu ya? Operasi pertama aku nggak kapok. Operasi kedua ini agak kayak agak deg-degan gitu pas mau operasi kan. Terus sekarang juga bukan kapok sih, lebih hati-hati aja karena nggak mau operasi lagi yang ketiga kali. Kedua kenapa? Yang kedua itu emang karena belum tuntas aja operasinya. Jadi operasi pertama itu kan seharusnya aku pasang baut 4 buat stabilisasi, terus pasang difusi dari depan lewat perut, pasang pen 6 sama ganti implan bantalan. Nah, implan bantalan sama pasang pennya itu yang aku belum lakuin. Jadi karena aku ngejar PON sama SEA Games waktu itu, aku kan udah ngelerain Olimpik tuh. Karena gue dapat wildcard Olimpik tahun Yang lalu. Tokyo ya harusnya. Tokyo. Oh. Nah, udah ngerelain ya udah, habis itu lagian juga aku kan baru operasi pertama kali, jadi kayak ini masih bisa nggak sih balik jadi atlet gitu-gitulah. Makanya aku tanya ke dokternya, "Dok, gimana solusinya?" Ya ada 2 opsi operasi, pertama minimal invasif, yang kedua ganti implan bantalan itu dia bilang. Tapi kalau misalnya yang pertama kamu 1,5 bulan kamu udah bisa latihan, tapi kalau yang kedua butuh waktu lebih lama gitu. Oh, oke. Jadi kalau aku hitung SEA Games tuh bulan apa, terus PON itu bulan apa, ya udah habis itu aku pilih operasi yang opsi pertama. Oke. Gitu. Break sampai situ dulu. Cut dulu. Coy, ini kenapa coy? Potong ntar. Ini kenapa coy? Kenapa? Ya. Itu bisa. Oke, yuk lanjut lagi ya. Ntar kan disambung ya kan? Oke. 3, 2, 1. Bu, dengar cerita kayak tadi tuh Bu. Saya sebagai orang awam nih Bu, kok miris ya Bu ya. Tapi dibayar tunai loh Bu sama Mbak. Dibayar tunai dengan medali, dengan bonus pemerintah. Tapi itu dibayar juga kan pemerintah? Operasi? Iya. Operasi? 2 kali operasi dibayar. Berapa Mbak? Pokoknya 1 kali operasi 150 juta. 150 juta. Itu belum rehab, latihan sama dokter sportnya. Oh, gratis Bu. Iya gratis. Gratis. Ibu yang nawarin nganterin dia, Bu. soalnya.
Yang kedua berapa Mbak? Sama segitu juga. 150 juta. Iya. Gratis lagi Bu. Iya. Jadi yang perlu dikhawatirin apa Bu? Yang perlu dikhawatirin bagi Mbak Emil adalah kalau ibu tidak mendoakan, betul ya Mbak? Iya. Saya tetap mendoakan. Oke. Yang bikin khawatir tuh operasi pertama kan aku cuma 90 menit. Mm-mm. Nah, operasi kedua kemarin ternyata tuh pas mau pasang implan sama pen itu, ternyata tuh bautnya tuh pas dikendorin patah. Waduh. Jadi itu dibongkar lagi, dipasang baut baru. Jadi seharusnya cuma 95 menit, jadi 8 jam. Ya makanya di situ ibu paniknya. Aduh ya Allah. Jadi ibu kan masuknya jam 3 tuh. Keluarnya jam 10 nak ya. Mm-mm. Iya. Jam 10 langsung ibu panik itu. Kata dokternya cuma 2 jam paling lama kan. Iya. Jadi ibu bolak-balik ke suster, sus anak saya yang atas Nemilenova udah kelar tuh operasinya. Belum keluar Bu. 3 kali bolak-balik Bu tuh. Berapa jam? Gimana Bu, nggak ibu panik? Berapa Dari jam jam ibu 3 sampai jam 10 malam. Astagfirullahaladzim. Ya, Makanya sampai sekarang itu anak pensiun aja nah, mama udah nggak mau gitu. Ya, cuman kan aku tulang punggung keluarga kan, jadi masih mikirin adik aku. Iya masih ada di Oh, satu. tulang punggung keluarga. Iya. Oh, iya iya. Jadi iya. ya kan aku nyari duit kayak gini-gini kan buat orang tua, buat adik aku. Masa mama suruh aku Tuh, Bu, kan suruh benar, aku Bu, berhenti terjawab, gitu Bu. kan. Iya benar. Kalau mama bisa kerja mah mama aja cari duit gitu kan. Waktu dan tempat kami persilakan Bu untuk menjawab Bu. Jawabannya Bu. Kecuali Iya kalau juga orang tua aku jawabnya. mampu masih kerja gitu kan, ya nggak apa-apa. Tapi kan dia kan udah ngasih pensiunan ibu kos-kosan, udah cukup lah buat ibu ya. Cuman dia belum mau pensiun. Kos-kosan berapa Bu? Berapa ya nak ya? Ada 20 Ada. pintu? Belum. 13. 13 pintu. Wah, luar biasa. Buat ibunya udah dikasih, cuman kan namanya dia belum puas aja, mau Oh, tanding aja Oke. katanya. Jadi yang kurang dari Mbak Emil apa Bu? Belum ada, nggak ada yang kurang, Gak ada yang kurang. nggak ada yang kurang. Sudah nikah belum? Dia belum mau dia katanya. Oh belum mau. Oh belum mau. Kenapa Mbak? Belum dapat jodohnya. Aduh, bahasanya belum dapat jodohnya nih, atau belum mendapat restu dari ibu. Kalau ibu mah pengen menyemang anaknya mau menikah, Oh gitu. tapi anaknya belum siap menikah. Atau katanya. kalimat yang ketiga, Mbak Emilnya kebanyakan milih. Jawab Mbak. Enggak. Ah? Ya aku karena ya kan aku habis operasi ya. Jadi Mm-mm. sekarang aku mikirnya ya pengen sembuh aja, pengen Sembuh aja dulu, pengen prestasi dulu. Maksudnya ngapain habis operasi terus tiba-tiba aku langsung nikah gitu. Jadi aku nggak mau ganggu fokus latihan aku sama mikirin nikah gitu. Nanti kalau udah habis Asian Games baru mikirin Asian Game 2022. 2023. 2020. Iya 2023 Iya, ya. Oh iya iya. 2023. Sekarang kan 2023 ya. Gagal Soalnya move kan on saya maksudnya, ini. Aku kan udah 27 nih, maksudnya kan atlet kan ada masanya gitu. Betul. Jadi kayak aku tuh ngerasa belum maksimal aja gitu di sini gitu. Jadi sudah berpikir mau pensiun. belum Belum mau. Usiamu berapa mau pensiun? belum tahu sih. Aku sih ngincar Paris 2024 dulu. Oke, Olimpiade. Iya. Karena kan kemarin Wildcard-nya nggak gagal. jadi. Wildcard-nya gagal. Nyesel Mbak? Enggak sih. Enggak. Soalnya ya emang sih sedih nggak ikut Olimpik kan, karena kan itu impian semua atlet. Betul. Cuman waktu itu aku kan, mama juga waktu itu lagi sakit ya kan, lagi sakit. Terus aku butuh biaya buat mama operasi. Waktu itu kan aku nggak tahu ya biayanya berapa. Ya udah, habis itu aku nazar, aku operasi, terus aku menang pon, uangnya buat operasi mama waktu itu. Oh, Gitu. Jadi ya udah. buat operasi mama. Iya. Mohon Iya, maaf, plus- Ibu kenapa? Saya mah dari udah 2000 berapa nah ya? Udah dari 2017 Ini- kan perutnya gede gitu kan. Kadang-kadang gede, kadang-kadang kempes Mm. kan. Pas neneknya waktu sakit itu, ibu baru periksa. Biasanya aja bukan nggak mau ke rumah sakit periksa-periksa. Iya. Paling kalau lagi makan nyesak gitu, Oh, gak cepet nyesek kenyang gitu, Iya, ya. iya, iya. Nggak ada keluhan apa yang lain. Oke. Terus gitu Emil dibawa ke dokter pas mau suntik vaksin itu kan Iya. zaman covid gitu Iya. ya. Pas gitu diperiksa dalam ada katanya miom. Oh, ya. Kayak tumor jinak. Iya, 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 begini. iya. Tapi ukurannya udah gede gitu. Cuman kan kadang tumor jinak itu kan bisa jadi ganas kan kalau kita biarin aja kan. Nah, itu juga aku ngebujuk mamah itu buat ke dokter itu susah. Iya, soalnya takut gitu periksa-periksa gitu, takut bilang penyakit apa gitu ya, namanya kita nggak pernah ke rumah Iya. sakit Iya, ya kan. iya, iya. Ibu paling ke rumah sakit ngelahirin anak doang. Betul, Bu. Iya. Cuman kan aku jadinya kan nanti nggak fokus juga kan latihan mikirin mama sakit kan. Iya, Ya udah akhirnya maksudnya aku paksa tuh sampai berantem juga bodo amat lah. Maksudnya yang penting ke rumah sakit gitu kan. Ya udah.
Nah pas aku dapat bonus itu baru tuh mama mau ke rumah sakit. Mungkin dia waktu itu nggak mau karena ntar kalau operasi anak gue nggak ada duitnya nih gitu-gitu. Bonusnya kecil Mbak. Kalau yang terakhir bonusnya berapa sih Mbak? Ya kalau si games itu kan masnya 500 kan. Iya. Aku kemarin perak. Iya. Cuman ya aku Dapatnya? masih 300. 300. Ya aku sih masih bersyukur kemarin dapat perak karena masih banyak atlet yang habis operasi itu belum dapat apa-apa. Iya. Itu yang luar biasa. Dan betul. banyak atlet yang sehat nggak dapat apa-apa juga. Iya. Dan bonus terbesarmu berapa Mbak? Asian Games, SEA Games itu aku dapat 700-an 700.000. dari luar biasa. dari negara sama dari DKI. Kan kalau kita menang SEA Games multi event gitu dari DKI dapat lagi. Itu bahagia Mbak? Bahagia. Bu bahagia Bu? Bahagia saya. Kayaknya kurang jawabannya Bu. Kalau Mbak Emil belum dapat pasangan ya Bu ya? Iya. benar. Tapi karena orang tua tuh lebih bahagia kalau aku lulus kuliah dibanding aku juara tau. Oh ya? Iya nggak tahu kenapa. Kenapa Bu? Soalnya kan dia kalau kuliah kan tahun sarjana nanti bisa jadi PN segala macam, tapi kan kalau Udah S1 kan Mbak? iya waktu itu Udah belum satu, Bu. waktu itu belum diangkat ya. Oh, belum PNS diangkat. Udah. Udah, cuman kan oh. kepengennya sarjana gitu, nambah Iya. lagi sekolahnya gitu. Iya. Itu maksud dia begitu. Bu, kalau misalnya ngomongin tentang pasangan nih Bu, maunya kayak siapa sih Bu? Maunya. Biasanya kan tuh artis biasanya sama artis gitu kan Bu. Iya. Atlet biasanya sama artis. Kalau ibu nggak menuntut banyak sih, yang penting seiman, Mm-mm. sayang sama anak ibu, bisa membagi anak ibu itu aja. Apa yang masih ibu inginkan dari sosok Emil? Susu Emil lebih dewasa lagi kayaknya. Lebih dewasa lagi. Ya, Ya, dia orangnya keburu-buru semua kayaknya. Tapi lebih dewasa lagi banyak yang dipikirin lah, maksudnya jangan terburu-buru gitu. Masih ada 2 menit. Mil, mau ngomong apa sama ibu? Apa? Ya makasih udah ngelahirin Emil. Sambil ngebesarin megang Emil. tangannya dong. Kayak inian apa namanya? Cerita-cerita yang di sana Ya gitu. kadang-kadang juga apa Tangannya namanya? masih megangan gitu loh, Nggak enak usah gitu lah. loh. Kan jadi cerita-cerita romantis gitu loh. Lo kan kalau misalnya Kan ini dilihat nanti denger kan suara doang. diliatin juga yang Diliatin pasti. Iya, kita mainin di YouTube pastinya gitu loh. Artinya kelihatan sosok Kirain ibu Emil. radio aja Enggak, kita ngeliatin main di YouTube. Podcast Pro 3 Senior itu tampil di YouTube, dan yang pasti ini juga penjajakan buat Emil nyari jodoh. Oke, guys. Silakan Emil, 2 menit sama ibu. Ya, Gua kasih makasih ya waktu. Ma udah ngelahirin Tangannya yang enak, Emil Bu. ya kan. Tuh, pegangan dulu. Harus lah, Bu. pegangan gitu ya? Iya, Iya. harus pegangan dulu. Ya udah ngebesarin Emil, udah sabar sama Emil. Aku tuh ini tahu emosian. Iya, dijaga gitu. emosinya. Kadang-kadang sama mama Kalau sama juga. mamanya ngerti, sama Cuman orang kadang kalau udah ngeliat mama sedih gitu aku minta maaf gitu. Maaf ya Ma ya. Emosi maksudnya emosi sama cowok apa gimana? Enggak. kalau dia lagi capek misalnya, kan namanya orang tua kadang-kadang bawel kan cerewet. Udahlah, agak beda wajahnya tuh. Kalau mainannya, gak tau mama, gak tau Emil makanya langsung nadanya gitu. Jadi mamanya udah ngerti, anaknya mah begitu orangnya. Kalau orang gak ngerti kan langsung takut ya kan. Iya. Bu, terakhir Bu buat ibu 1 menit. Apa ibu yang ingin ibu sampaikan lagi Bu? Nggak mau Bu pensiun Bu? Dia nggak mau, dia semoga dapat jodoh yang cepat ya. Yang cepat. Apa pelari cepat? Ya maksudnya dapat jodoh lah, dapat jodoh maksudnya tahun depan lah ya. Tuh, nanti coba kita Amin. Zoom. Ibu nangis dengan kondisi kebahagiaan yang sudah didapat secara materi masih belum terasa lengkap kalau misal belum Ada mendapat sosok. pasangan. Boleh silakan Bu. Iya. Mungkin bisa berpelukan. Monggo silakan. Ah. Mama terima kasih kehadirannya di podcast Pro 3 Senior. Yang pasti Ibu, tanpa Ibu Mbak Emil lu bukan siapa-siapa. Iya. Tanpa Ibu Emil sekarang masih jadi anak Emil yang tadi mukulin raket, keinginan bokap begitu kan, pengennya Ya, jadi mungkin volley gitu Emil kan. kayak sekarang ya karena Emil ngebiayain orang tua juga kan, ngebiayain apa namanya mama. Karena dia Jadi rezekinya tuh ada aja. Rezekinya ada. iya tampung. Selepas yang satu ini kita coba perbincangkan bagaimana kondisi Emil sekarang, apa target ke depannya, dan Ibu Dahlia terima kasih. Iya. Saya harus sungkem juga sama Iya, Ibu iya, sebagai iya. orang tua. Sehat selalu Ibu. Sehat amin. Stay tune di Pro 3 Senior. Balik lagi barengan Danang Sundoro, Emilia Nova, yang pasti seorang wanita cantik, yang juga energik katanya, yang juga stylish. Di tubuhnya ini secara nggak langsung branded sebenarnya.
Sama Bener ada sih. baut juga nih ada. Masih ada, ada bener ya Mbak? Itu selamanya. Mbak beneran ku tanya, nggak nyesel Mbak? 2 kali operasi, Enggak. ibu tadi bilang duduk di sini, Enggak. pensiun Mbak. Enggak ya, itu ya resiko yang harus aku terima jadi atlet. Oh gitu. Banyak kok atlet yang sehat tapi enggak Apa dapat sih apa-apa. ekspektasi yang belum tercapai? Olimpik. Oke, 2024. Iya. 2023 resolusinya apa? Asian Games, SEA Games. Oke. Iya. SEA Games mau dapat apa? Kamboja. Ya emas. Siapa lawanmu Mbak? Lawannya ya aku sendiri. Oh gitu ya. Enggak, lawan terberat diri sendiri, maksudnya aku tuh enggak takut lawan aku siapa, yang penting aku tuh sehat. Oh. Karena ya kayak sekarang nih habis operasi, kan yang paling berat itu pas ke operasinya bukan operasinya. Operasi berapa jam selesai. Cuman kan pas ke operasinya itu buat rehabnya, buat ngilangin traumanya, buat memotivasi diri kalau misalnya lagi latihan tuh kadang kalau lagi kerasa apa segala macam kan suka ngedown gitu kan mentalnya. iya. Itu butuh support system yang bagus. Mas Ongki sebagai pelatih pernah nggak dia berpikir, Mil, lu mau pensiun Mil? Enggak. Tapi aku sempat mikir gitu pas 3 hari habis operasi. Karena kayak nggak bisa gerak segala macam gitu loh, kayak udah anjir udah capek gitu-gitu. Cuman pas aku udah sehat, udah bisa latihan, udah bisa jalan normal, nggak jadi pensiun. Kenapa? Ya karena emang aku seneng aja gitu di atletik. Oh. Jadi kalau misalnya aku nggak latihan sebulan aja gitu, kayak ada yang kurang gitu. Oh. Jangan kan sebulan berapa hari aja, nggak bisa. Oh iya iya. Ya, emang jadi emang udah seneng. Mas Ongki kayak apa sih Mil? Apa? Mas Ongki kayak apa sih? Ya kalau kong gitu dulu kan aku dilatih sama beberapa pelatih kan sebelum dia. Cuman ya dia itu lebih ngelihat aku tuh punya potensi yang besar gitu. Jadi nggak semua pelatih tuh bisa ngelihat aku tuh punya potensi yang besar. Nah terus habis itu dilatih sama dia perbaikin kekurangan aku. Terus kita juga kalau latihan kan kadang kalau sama pelatih yang lebih tua gitu susah. Tua ya? Susah enggak, kalau Kongki kan maksudnya masih muda. Oh masih muda. Jadi kayak teman sendiri aja gitu. Jadi masih bisa sharing gitu, misalnya Kak tangan aku kok jelek ya, gimana ya benerinnya ya Kak, kok antar gawang aku kok kurang cepet ya, gimana ya. Jadi kalau misalnya sama pelatih yang lebih tua gitu susah sharingnya gitu. Jadi kadang kalau takutnya kita misalnya tanya gitu kasih masukan disangkanya kita tuh kayak ngedikte pelatih itu, padahal mah enggak gitu. Iya. Temen curhat yang baik. Iya. Temen Terus curhat yang baik. kayak aku misalkan abis operasi kan ada beberapa pelatih yang atletnya cedera ya udah yang kita juga dapat lagi gitu. Nah kalau dia enggak, maksudnya tetap apa sih namanya, kayak aku lagi terapi aja aku dianterin, jadi aku nggak boleh nyetir sampai berapa bulan gitu dianterin. Udah punya pasangan belum Mas? Masuk Fitri Ongki Haryadi. Iya. Betul ya? Iya. Udah punya pasangan belum sih? Belum. Oh belum. Ibu masih terbuka Bu. Mas Ongki. Danang Sundoro Emil Mas Ongki. Tapi apa namanya? Oke, SEA Games mau dapat emas. Asian Games? Asian Games sih kan aku terakhir perak ya. Ya realistis aja sih, maksudnya kalau emang mau dapat medali di SEA Games itu ya aku harus banyak pertandingan. Karena sekarang levelnya Asian Games tuh udah kayak Jepang, Cina, itu mereka udah lari di bawah 13 detik. Karena Rekormu yang terakhir 13.33. 13.33 ya. Cuman kan itu kan aku banyak pertandingan, banyak uji coba. Di mana waktu itu? Di Amerika sebulan, terus di Korea gitu. Ya, Jadi 13.33 waktu itu dicatat di mana? di event apa? Asian Games. Di Asian Games. Oh, Jakarta waktu itu. Jakarta. Iya. Iya. Ya pokoknya kalau aku mau medali Asian Games itu minimal aku harus lari 13.0. Oke. Bicara Emil bukan hanya bicara tentang prestasi, bukan bicara tentang stylist ataupun tentang biografinya dia yang belum nikah, tapi ngomongin tentang sejarah yang menarik adalah pembawa bendera SEA Games sebagai wanita pertama. Betul ya Mbak ya? Iya, flag bearer. Coba diingetin apa namanya ingatan saya Mbak. Seingat saya SEA Games itu 1959 ya. Kamboja lah waktu itu SEA Games pertama seingat saya. Sampai dengan saat ini cewek atau wanita pertama adalah baru Mbak Emil ya, Iya. Indonesia. Betul ya? Iya. Kenapa sih Mbak harusnya memilih pada saat itu? Dipaksa?
sama Kata Bang Pak Okto. Okto karena cantik katanya. Oke, Bang Okto. Luar biasa Anda, Bang. Enggak, karena dilihat dari prestasi juga kali ya waktu itu. Prestasi terus juga maksudnya oke nih buat bawa bendera gitu kan. Ya udah gitu aja. Kalau dia sih ditanya wartawan jawabnya gitu karena cantik. Iya sih memang. Kalimat itu diulang-ulang loh, Bu. Karena cantiknya. Tapi menurut saya tuh konotasi cantiknya Emil memang iya juga gitu loh. Tapi di sisi lain yang saya mau kutip, kenapa harus Emil mau menerima? Apa kebanggaan bagi Emil pada saat itu? Ya waktu itu sih aku beranggap itu kayak doa aku aja sih, kayak wah aku bawa bendera nih buat Indonesia ya. Itu kayak jadi motivasi lebih aku gitu buat tanding di SEA Games dapat emas gitu. Jadi ya kayak buat kayak pride-nya aja gitu. Dan akhirnya pada saat itu dapat juga ya medali ya. Medali walaupun gak emas sih. Walaupun gak emas ya. Ya itu mungkin belum rezeki. Tapi ya masih bersyukur habis operasi masih bisa dapat medali. Nyesel nggak Mil? Membawa bendera pada saat itu. Kenapa nggak dari dulu gitu loh? Dipilihnya? Enggak ya. Enggak gitu sih. Ya maksudnya semua orang pasti punya kesempatan yang sama kayak aku gitu. Loh, tapi kan wanita. Sejarah Iya. mencatatkan hanya pertama kali perempuan di arena SEA Games-nya Indonesia khususnya. Iya. Mungkin nggak tahu ya, SEA Games-nya secara keseluruhan juga wanita baru pertama kali ya. Iya. Negara lain juga nggak ada Enggak, kan ya? negara lain Ada ya? ada. Ya? Cuma Indonesia baru pertama kali. Baru pertama kali Indonesia. Wah, luar biasa Itu nih. nungguin 3 jam loh di situ. Pakai Bawanya cuma berapa menit. betul. Cuman kemarin seragamnya Indonesia keren sih. Keren. Dipuji dan juga dibully kalau bahasanya Bang Dibully. Okto. Bang Okto waktu itu hadir. Bang Okto selamat akhir pekan yang pasti 2023 hadir di sini di podcast. Iya. Dia ngakuin sebelum dibully ya, betul ya? Dipuji dulu walaupun ujung-ujungnya juga dibully juga sama netizen kita. Anda dibully juga nggak? Enggak sih. Nggak dibully pada saat itu? Enggak. Netizen komentarnya apa? Keren aja udah, keren gitu-gitu. Iya. Nggak ada sih, nggak dibully. Malah aku kemarin perak SEA Games aja netizen tuh komennya bagus, 90% bagus, kayak Bagus. gila bisa operasi segala macam gitu-gitu. Oh, iya. Paling yang nggak tahu sejarah aku, nggak tahu proses aku, paling masa habis juara SEA Games dapat perak gitu, Iya gitu. juga Mbak. Iya. Karena dia nggak tahu Nggak tahu operasi. kan netizen kan nggak tahu, nggak mau Oh, tahu iya. proses. Netizen itu selalu benar dan maha benar dengan segalanya. Jadi kalau posting kan kita kalau di Instagram nggak mungkin yang sedih-sedih gitu kan, Iya. yang senang-senang gitu. Terus ada keinginan lagi nggak tuh Mbak sebagai kalau dipilih gitu atau boleh memilih bawa bendera lagi di event apapun gitu? Ya kan SEA Games udah, ya Olimpik kan. Olimpik. Apa sih ekspektasimu Olimpiade? Ekspektasinya apa? Ya kalau atletik itu kan olahraga terukur ya. Ya. Dari segi genetik aja tuh emang berat gitu kan, kayak renang gitu juga. Ya buat lolos aja tuh, lolos murni aja itu udah luar biasa banget, karena limit buat Olimpik itu tuh berat. Persaingan di dunia ini menurut Mbak di kelasnya Mbak siapa Mbak negaranya? Ya Amerika, Mm-mm. Jamaika, ya pokoknya Eropa itu berat. Kemarin aja Olimpik di Tokyo, Asia tuh nggak ada yang lolos limit pelari gawangnya, Nggak ada yang lolos. nggak ada yang lolos limit. Jepang, Cina itu mereka padahal rutin pertandingan tuh nggak ada yang lolos. Apa sih Mbak latihan yang bisa akhirnya mempengaruhi Mbak dulu sampai sekarang ini tetap tangguh? Porsinya kayak apa sih, pengen taunya? Wah dulu mah aku latihannya gila. Kalau sekarang sih karena udah Gilanya tuh kayak apa dulu deh, ceritain deh kenapa? wah tuh? kalau dulu aku kan Sabta lomba itu sehari itu 3 sesi. Mm-mm. Itu pagi aku lompat tinggi, terus Seninnya ya, terus siangnya itu aku gawang, terus sorenya itu aku tolak peluru, abis tolak peluru penutupan 505 kali gitu-gitu. Besoknya aku nge-gym, terus sorenya aku lompat jauh, terus hari Rabu aku speed endurance. Pokoknya aku seminggu itu 10 sesi. Seminggu. Iya. 10 Istirahatmu? sampai 11 sesi. Istirahatmu? Rabu sore sama Sabtu sore sama Minggu. Oke. Tapi porsi latihannya tuh berat banget. Cuman karena aku ngejalanin, emang waktu itu kan aku kan punya goals ya, pengen mas PON. Opon. Ya waktu itu Di kan aku mana? kan di Jawa Barat. Jawa Barat, Bandung. Waktu itu aku target 1 mas PON. Oke. Gawang di Sabta.
di heptatlon. Di gawangnya tuh targetnya kan sebenarnya perak karena kan waktu itu kan masih ada seniorku Kak Dedeh kan. Iya. Nah, pas di PON aku dapat 3 emas. Jadi aku gawang emas, sabta lomba emas, estafet emas. Dalam 4 hari berturut-turut aku pecah rekor 5 kali. Boh, luar biasa. Sesuai maksudnya dengan proses aku gitu. Nah, kalau sekarang karena aku udah banyak cedera, aku tuh cedera tuh bukan karena latihan, malah bukan karena program latihan, karena fasilitas yang kurang bagus. Terus karena pas 2020 itu kan gak ada pertandingan tuh latihan terus jadi malah tuh atlet itu cedera tuh gara-gara itu jenuh latihan. Jadi programnya tuh gak turun-turun gitu. Nah, habis itu 2019 aku cedera tumit lama setahun. Terus 2021 aku operasi. Jadi sekarang tuh aku lebih latihannya tuh lebih ke latihan cerdas. Oke. Mbak, PON hadiahnya berapa bonusnya? Kemarin 1 emas tuh 3,5 apa ya? 3,5 Iya. kali? Aku 1 emas kemarin. Cuma turun 1. Oke, enggak waktu di Bandung 3 kan? Oh, di itu Jawa Barat PON iya. 2016. 3 emas, 2 rekor. 1 emas berapa di harganya? 200 dulu. 200 juta. SEA Games 500. 500 juta. Asian Game. Asian Game? Perak 500. Perak 500. Emasnya? 1,5 M. 1,5 M. Luar biasa. Silakan Anda catat sendiri berapa penghasilan dari Emilia dengan hanya bonusnya saja. Bahasanya dengan hanya bonusnya saja. Branded semua ya, Mbak? Iya, ini sponsor sih. Sponsor. Apa aja yang udah masuk, Mbak? Nike dari 2016, Oakley dari 2017. Terus dulu aku Usana suplemen. Terus Garmin. Ya. Garmin. Terus ada beberapa endorse gitu. Merek semua masuk ini, guys. Jadi harusnya nih berterima kasih nih semua sponsor Nanti tahun depan ini. Bose. Aduh, baik. Selepas yang satu ini kita coba main quick test. Apa sih sebenarnya yang disuka oleh Emil? Okay. Dia memilih cowok atau misalnya kebahagiaan? Guys, balangan danang di sini dan Emil, minum dulu Mil, aus nih juga Mil. Ngomong mulu ya haus. Di quick test di kesempatan yang keempat atau sesi yang terakhir, tar dulu minum dulu aus. Gue pengen tahu, kita nggak butuh penjelasan dari Emil, hanya butuh jawaban, penjelasannya nanti. Siap Mil? Siap. Menpora atau PB Pasi Mil? Menpora. Roy Suryo atau Zainuddin Amali? Zainuddin Amali. Ya. Masuknya 2000? Waktu dirimu masuk SEA Games? 2015. Oh 2015. Ya. Belum juara kan? Ya. Oke. Jadi gak tahu rasanya gimana. Zainuddin Amali atau Binsar Panjaitan? Pak Luhut Binsar Panjaitan. Luhut Binsar Panjaitan atau Fitri Ongki Haryadi? Fitri Haryadi. Wah, nggak konsisten guys. Oke. Kan pelatih. Udah nanti dulu. Kacamata atau sepatu? Sepatu. Kacamata atau sepatu? Sepatu. Oke, sepatu. Oh, sepatu ya? Oh. Berarti merek yang lain nggak mau dia. Bonus PON atau bonus Olimpiade? Olimpiade lah. Bonus PON atau bonus SEA Games? SEA Games. Oh iya. PON apa SEA Games? SEA Games. PON atau SEA Games? SEA Games. SEA Games. Oh, oke. Catat ya. Catat teman-teman. Kita balik lagi. Ya, yang pertama kita ulang. Tadi yang pertama itu apa itu tadi pertanyaannya? Menpora atau PB Pasi. Kan bapakmu PB Pasi. Lebih tingginya kan Menpora, betul sih memang. Iya. Menpora atau PB Pasi? Menpora. Hah? Dua-duanya, cuman aku kan sekarang kerjanya di Menpora atau PB Pasi? Menpora. Menpora. Kerjanya kan di Kemenpora. Iya. Oke. Sekarang udah PNS ya? Hah? Udah PNS ya? Udah. PNS pertama aku dari waktu itu 2015 sama 14 itu yang biayain Kemenpora.
Tapi sebelumnya yang biayain PB Pasi. Oh, oke. Menpora PB Pasi. Tadi apa? Zainuddin Amali atau Luhut Binsar Panjaitan? Pak Luhut. Zainuddin Amali atau Luhut Binsar Roy. Panjaitan kenapa? Luhut Binsar Panjaitan jawabannya apa? Panjaitan, Luhut Binsar. Iya, kan Oh. ketua umum PB. Oh, ketua umum PB. Zainuddin Amali atau Roy Suryo tadi? Ya Zainuddin Amali. Oh. Kan kalau Roy Suryo belum berasa. Oh iya. Padahal saya bilang tadi tanyanya adalah pertanyaannya masuknya SEA Games waktu masuknya Emil kenal olahraga tahun 2013. 2010. Oh 2010. SEA Games-nya ngikut di 2015. Oh iya. Oke, aman masih. Fitri Ongki Haryadi atau Luhut Binsar Panjaitan? Ongki. Oh, tadi katanya sebelumnya jawabannya Luhut Binsar. Beda perbandingan. Oh, beda perbandingannya. Iya. Ongki kayak apa Ongki? Apa? Ganteng orangnya. Ya menarik. Masih Bisa gaya. Masih pelontos ya? Kan Masih pelontos. Pas Ongki Kan aku masih kayak pelontos. gini gayanya dia yang ngajarin. Oh gitu ya? Iya. Oh gitu. Nyentriknya Iya, seperti ini. nyentriknya gini. Termasuk cat warna Oh, rambut enggak. di cat warna-warni? Enggak. Cuman buat jadi pelatih ya nyentrik di lapangan. Nyentrik harus di lapangan. Atas bawah naiki kacamata Oakley gitu. Tapi sadar apa tidak sebenarnya media itu menyorot pada saat sebuah pertandingan itu tidak hanya dari segi angle siapa yang akan menang ataupun apakah ini orang mencatat rekor atau tidak. Tapi di sisi lain media akan menyorot tentang gayanya dia seperti apa. Nah, gaya itu bisa dari pakaian, bisa dari gestur tubuh rambut segala macamnya. Itu sebenarnya pintar juga ini, luar biasa ini, Mbak. Kacamata atau sepatu, Mbak? Sepatu. Kenapa, Mbak? Nggak suka kacamata? Suka juga. Yang merek O berarti ditinggalkan apa gimana? Enggak, Oh, pilihannya tuh berat itu. Kacamata ya butuh juga. Oh, betul juga. Karena kalau ngeliat IG-nya coba dicek. Itu selalu pakai kacamata yang nyentrik gitu Iya, kan. iya, Benar iya, kan? Benar. Tapi nggak konsisten jawabannya sepatu jawabannya Sepatu. ternyata. Ya kan lari butuh sepatu. Oh iya. kan? Oke. Jalan kemana-mana butuh sepatu. Butuh sepatu, betul. Terus tadi apa ya pertanyaannya? Bonus PON atau bonus Games. Olimpiade? Olimpiade. Bonus Olimpiade ya? Iya. Bonus PON atau SEA Games? SEA Games. SEA Games. Kan PON lebih besar. Oh iya lebih besar. Oke. Materialistis? Enggak materialis ya? Tapi realistis ya? Realistis. Oh realistis. Iya, realistis. Oke. PON atau SEA Games? SEA Games. PON apa SEA Games? SEA Games. Kenapa Mbak? Ya kan SEA Games levelnya internasional, PON cuma nasional. Tapi bonusnya PON kadang-kadang lebih gede loh Mbak. Tergantung medalinya berapa. Oh gitu? Iya. Kan kalau misalnya aku cuma satu nomor nih di Iya. PON. Ah. Itu kan bonusnya cuma sebelumnya 200 nih, sekarang naik 3,5. Kan kalau SEA Games 500. Habis itu dapat lagi dari DKI. Double. Nah, itu kan Dengan kalau SEA Games. itu kan pada saat bertanding. Tapi kan sebelumnya kan biasanya ada pemberitaan tentang pembajakan atlet dari A ke B, dari B Oh. pindah ke C. Nah, itu Wah, kan itu aku nggak bisa. nggak bisa ya? Nggak bisa pindah. Maksudnya dulu juga ada pesan sih dari almarhum Pak Bob, ngapain sih pindah-pindah gitu. Udah DKI aja gitu-gitu. Oh. Terus aku emang lagi, kan aku di Kemenpora. Kan nih. katanya realistis Mbak. Mereka dibajak kan karena Iya, cuman uang aku juga. udah dikenal banget di DKI jadi susah. Jadi PON apa SEA Games? SEA Games. SEA Games. Mengibarkan bendera merah putih di tiang tertinggi itu lebih baik, betul ya Mbak ya? Betul. Sampai operasi 2 kali itu nggak ada masalah, walaupun gede juga ya nominalnya Mbak 300 juta 2 kali ya. Untung dibiayain. Untung Biayain dibiayain. sama BPJS TK, teman kayaknya biayain Kemenpora juga deh. Oh gitu ya. Jadi Cuman sekarang maksudnya aku juga fisioterapi juga dibantu PB Pasi oh gitu. Mbak Emil nyesel nggak Mbak jadi atlet? Enggak. 2 kali operasi. Enggak. Pernah dicemooh? Cemo sama orang Siapapun itu termasuk netizen? ya pastilah. Kalau ada satu kalimat jadi seorang atlet itu ibarat raja yang pada saat tertentu dielulukan. Artinya dia juara minimal disanjung-sanjung. dapat medali perunggu ya, Iya. atau perak bahkan emas. Tapi pada saat si atlet itu Gagal. tidak juara dan dia sama-sama berlatih seperti Mbak Emil, startnya sama, maka hilanglah masa depannya. Respon Anda, tanggapan Anda? Ya
aku tahu banget sih itu. Maksudnya kayak lagi juara tuh disanjung-sanjung sama orang. Wah keren ya, hebat, banyak yang deket, banyak yang ini. Tapi pas kita lagi gagal, ya orang pasti cuman gimana sih, masa juara ini nggak bisa juara ini. Gitu. Ya kadang capek juga sih dengerin omongan orang. Jadi aku ya udah sekarang lebih ke bodo amat. Jadi kalau aku juara ya udah pernah. Kalau misalnya lagi gagal juga udah pernah juga gitu. Maksudnya jadi kalah atau menang tuh menurut aku tuh biasa, tergantung cara nanggepinnya aja gitu. Ya kalau aku sih kalau ada teman aku yang digituin sama orang ya aku support dia, karena aku tahu rasanya kayak gimana. Kalau misalnya aku kayak netizen juga ya aku salah, karena nggak enak yang namanya kalah tuh nggak enak. Pasti banyak inilah cemoohan-cemoohan dari orang gitu. Tapi karena aku tahu prosesnya dia kayak gimana ya aku lebih menghargai gitu. Kalah menang itu biasa, termasuk dalam bercinta. Jadi kapan mau nikah Mbak? Ya doain aja deh cepatnya ya kan? Oke, terakhir 1 menit Mbak Emil, ada yang ingin Mbak sampaikan kepada seluruh pecinta olahraga di tanah air 2023, silakan. Apa pecinta apa di 2003? 2023. Iya. Apa saja? Silakan mau ya diomongin. semoga di tahun depan seluruh masyarakat Indonesia bisa mencapai segala target-targetnya. Terus buat teman-teman yang mau jadi juara, teruslah bermimpi setinggi mungkin, terus berjuang, berlatih keras. Pokoknya nggak ada proses yang instan. Mau jadi juara harus kerja keras, harus latihan yang benar, percaya pelatih. Udah, itu aja. Tidak ada yang instan di Nggak dunia ada ini. yang instan. Semuanya butuh proses. 2 kali operasi hasilnya adalah segudang prestasi yang ada, termasuk kontrakan yang sudah berapa Mbak? 13 pintu. Mbak Emil terima kasih, sukses selalu yang pasti. Saya tunggu undangannya untuk nikah. Termasuk sukses juga untuk Olimpiade target Anda. Pro 3 Siniar, saya Danang Sudoro pamit undur diri. Sukses selalu 2023. Salam olahraga. Salam Pro 3 Siniar. Terima kasih Anda sudah bersama kami di Pro 3 Siniar.